Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muhammad. Senang sekali dapat kembali membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan kepada Anda. Kita memasuki kabar yang pertama. Sah lembaga pengelola investasi mendapat modal awal 15 triliun tahun 2020 ini. Pemerintah menetapkan modal lembaga pengelola investasi atau LPI sebesar 15 triliun atau 1 miliar US dollar melalui PP nomor 73 tahun 2020. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari pembentukan Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi atau LPI. Pemenuhan modal lembaga tersebut secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai 75 triliun atau setara dengan 5 miliar US dollar hingga tahun 2021. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Hadirnya LPI merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wiroatmojo mengatakan bahwa SWF merupakan lembaga hukum yang bertujuan mengelola dan menempatkan aset daerah. Kartika menuturkan bahwa pembentukan SWF diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja baru melalui bertambahnya investasi. Berdasarkan perhitungan, setiap 1% kucuran modal akan berkontribusi 0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyerap 75.000 tenaga kerja. Kita memasuki kabar yang kedua. IHSG lanjutkan rally penguatan selama 11 minggu berturut-turut. Indeks harga saham gabungan pada periode 14 hingga 18 Desember 2020 mengalami penguatan sebesar 2,79% dan ditutup pada level 5.938. Dengan ini, maka IHSG kembali melanjutkan tren positif mingguannya yang ke-11 secara beruntun. Berdasarkan kinerja sektor-sektor yang ada, indeks sektor aneka industri memimpin penguatan dengan 7,59%. Disusul infrastruktur dengan kinerja 4,17%. Sementara industri dasar menjadi yang paling tertinggal dengan performa kenaikan hanya 0,45%. Sepekan ke depan, IHSG masih berpotensi menguat dengan bergerak pada rentang level 6.050 hingga 6.150. Hal ini diperkuat dengan posisi IHSG yang masih kokoh bergerak di atas nilai rata-ratanya dalam 5 hari terakhir atau MA5. Kita memasuki kabar yang ketiga. BI tahan suku bunga acuan Desember 3,75%. Bank Indonesia kembali menetapkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate pada bulan Desember 2020 di posisi 3,75%. Adapun suku bunga deposit facility dan bunga lending facility masing-masing tetap dipertahankan di level 3% dan 4,5%. Gubernur BI Peri Warjio mempertimbangkan keputusan tersebut karena kondisi ekonomi global yang terus membaik. Hal ini terlihat dari kenaikan indeks manufaktur PMI, keyakinan konsumen, dan tingkat pengangguran yang menurun. Perkembangan pada ekonomi tersebut meningkatkan aliran modal asing ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang di berbagai negara termasuk Indonesia. Di dalam negeri, BI melihat ada sinyal pemulihan ekonomi yang terlihat dari peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat serta kepercayaan konsumen. BI juga memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali positif pada kuartal keempat 2020 ini. Hal ini mengacu pada indikator makro seperti neraca pembayaran Indonesia atau NPI yang diperkirakan akan tetap surplus. Sementara modal asing yang masuk ke dalam negeri juga kembali berlanjut, di mana investasi portofolio yang net inflow sebesar 2,54 miliar US dollar pada Oktober hingga November 2020. Kemudian, inflasi juga diperkirakan akan di bawah target 3% pada tahun 2020 ini. Kita memasuki kabar keempat sekaligus kabar yang terakhir. Kementerian Keuangan optimis ekonomi Indonesia akan menjadi 7 besar dunia. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan menjadi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Hal ini diperkuat oleh penelitian lembaga riset internasional McKinsey Global Institute. Amir menjelaskan bahwa pada tahun 2030 tersebut, sekitar 135 juta masyarakat Indonesia merupakan kelas konsumsi. Meskipun begitu, peluang pertumbuhan tersebut juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa di antaranya ialah produktivitas masyarakat yang rendah serta pertumbuhan yang inklusif. Indonesia juga masih memiliki kendala dalam meningkatkan permintaan
akibat perkembangan masyarakat kelas menengah yang cukup tinggi. Masalah dan tantangan tersebut diakomodir pemerintah salah satunya dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Regulasi tersebut merupakan salah satu jawaban berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya hambatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.